Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Salam kenal, Super Dimas. Halo, selamat malam. Ini tadi pagi hujan nih, semoga Tuhan berikanlah kami sinyal bagus, sudah cerah nih. Amin ya Allah. Ini juga sambil berdoa gitu, semoga tidak aneh-aneh sinyalnya. Iya. Terus nggak masukin. Nah, enak. Aduh, gila nih. Ngomong gender ya akhirnya ya, memberanikan diri. Mau kenalan dulu. Kenalan dulu dong. Bintang tamunya siapa nih? Kenalan dulu dong. Jadi malu. Halo teman-teman, kenalin aku Widya, panjangannya Widya Arifianti, biasa dipanggil Widya. Kalau teman-teman dekat aku manggilnya Bida biasanya. Aku sering curhat di Rekam Memori. Jadi Rekam Memori ini kalau ditanya apa akun curhat sebenarnya gitu. Jadi seperti yang tadi Mas Ari udah sempet bilang, ada pembukaannya dulu. Pertama kali ketemu Mas Ari tahun 2017 ya Mas ya? 2017 lagi ya? Ada. Wow. Iya, 2017. Ya Allah, udah 4 tahun. Udah 4 tahun dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Gender ya. Kalau nggak salah ada peringatannya di Yayasan Pulih. Saat itu sebenarnya saya lagi kayak takut-takutnya mau ke psikolog gitu. Terus karena saya seorang penyintas dan saya penyintasnya ada hubungannya dengan kekerasan seksual, saya sempet nih minta ganti psikolog awalnya. Jadi awalnya saya nggak mau sama Mas Ari bahkan, karena Mas Ari laki-laki. Jadi saya kalau dipikir-pikir waktu itu saya seksis juga ya Mas ya. Saya akhirnya minta ganti psikolog, tapi katanya nggak offended ya, sorry. Tapi sekarang udah lebih mulai belajar untuk membiasakan diri karena nilai-nilai terinternalisasikan. Jadi ya udah akhirnya karena ketidakcocokan jadwal dengan psikolog perempuan, akhirnya ya udah sama Mas Ari ketemu dan akhirnya ya sampai sekarang masih sering ngobrol-ngobrol. Konseling udah jarang ya Mas ya. Waktu itu sampai ditanyain kemana nih. Iya. Widya juga ngingetin saya lebih. Ini saya tuh kalau nggak salah satu-satunya yang berpartisipasi ya waktu itu. Ya kan? Iya, psikolog laki-laki yang berpartisipasi ya Mas ya. Iya. Kalau nggak salah. Gitu. Iya, waktu itu Mas Ari bilang gitu juga. Katanya yang lain perempuan, Mas Ari satu-satunya psikolog laki-laki yang berpartisipasi dan setelah jadi ada free counseling ya Mas ya selama 16 hari itu ya kalau nggak salah. Setelah itu Mas Ari dan teman-teman di Pulih bersaksi ya di hadapan Komnas Perempuan ya kalau nggak salah ya. Lupa ya, deh adalah momen itu. Kalau nggak salah report gitu ya kalau nggak salah ya. Gitu. Iya, kurang lebih seperti itu tentang Rekam Memori. Thank you teman-teman. Ini ya bisa lihat apa tuh akunnya Rekam Memori. Wih, parah, satir-satir lucu nuncelep gitu. Mantap. Akun curhat. Keren kok. Maaf kalau sotoy. Oh, keren. Ini kenalin Widya, namanya Dimas ya. Dia dokter. Halo. Lagi Dokter Dimas, ngambil psikiatri. Mas Dimas. Wah, mantap. Iya, teman cuman ngobrol. Saya yang nggak punya background kesehatan mental. Nggak masalah. Nggak masalah. Di elaborasi background siapa aja tembok. boleh berbicara. Sama. Aduh, gila. Oke, iya. Apa namanya ya? Sebenarnya kalau dari posternya itu tahu udah apa namanya? Udah sangat menjelaskan. Tapi kita mulai dari sini dulu deh. Maskulinitas tuh sebenarnya apa gitu kan? Ya gampangnya kan sebenarnya ini ya. Apa tuh? Sifat kelelakian gitu kan. Nah, cuman kita mari mulai dari sini deh. Dari kecil. Nah,
paham apa yang diajarin gitu tentang tentang maskulin sama feminin. Nih kebetulan dari video yang perempuan kan. Ntar juga cerita ya dari perempuan gimana gitu. Dimas dulu dah. Kalau waktu kecil, ada nggak kayak doktrin maskulin diajarin di rumah, sekolah, masyarakat gitu yang diinget? Ya biasa, maksudnya kalau misalkan emang kayak gitu kan, ini kedengeran nggak? Kedengeran kan? Bener, jelas, sampai hati. Apaan? Mantap. Ya biasa lah, maksudnya kalau misalkan anak laki-laki kan dari pakaian aja itu udah pasti dibedakan gitu, dan pemilihan warna itu juga pasti dibedakan. Benar. Kayak pink tuh lebih ke arah perempuan, kuning gitu-gitu kan. Tapi kalau laki-laki tuh yang merah, hitam, yang kayak gitu-gitu gitu. Terus juga dari aktivitas kayak misalkan ya masalah laki-laki jangan main yang perempuan buat masak-masakan misalkan. Tapi kalau perempuan juga jangan sampai manjat-manjat pohon gitu kan. Atau jangan main bola kalau perempuan. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan yang sering kali diajarkan ya, terutama kalau kita kan di budaya timur kan itu memang kayak sudah turun-temurun gitu ya. Gitu. Mungkin kalau misalnya dari Mbak, enaknya gimana Mbak Bida namanya? Manggilnya? Bida aja, kalau usah pakai Mbak. Iya, kalau aku sih sama kayak Mas Dimas. Aku ngerasanya dari warna juga sih, dan aku tuh baru tahu sebenarnya. Aku nonton di Fox Kreatif, katanya tuh sebenarnya warna pink itu harusnya buat laki-laki, warna biru buat perempuan bahkan originnya. Tapi nggak tahu ya, mungkin tuh ada. Iya, nanti saya share ya ininya, linknya. Iya, ada secara sejarah sebenarnya gitu. By the way teman-teman, feel free ya buat correct me if I'm wrong, tapi yang saya pelajari seperti itu. Cuman namanya kan konstruksi budaya ya, kayak berubah gitu ya. Mungkin dari situ akhirnya ada labeling kalau perempuan warna pink, laki-laki warna biru. Bahkan kalau kita ngasih hadiah ke bayi pun, bayinya apa? Cowok, oh ya udah beli yang warna biru gitu misalnya gitu kan. Jadi dari warna juga secara tidak sadar ya sudah terinternalisasi. Terus saya juga ngerasa banget, saya ini dulu sempat cerita juga sama Mas Ari. Jadi saya ini dulu waktu kecil, orang tua saya divorce. Saya sempat dibesarkan sama ayah saya. Ayah saya laki-laki gitu. Dan tapi saya merasa menariknya adalah ayah saya ini punya sifat feminin juga menurut saya. Jadi punya sifat seorang ibu gitu. Jadi setelah itu saya belajar kalau ternyata maskulinitas dan kefemininan itu tuh tidak dilihat dari gender apapun, karena semua orang sebenarnya punya itu dalam dirinya masing-masing gitu. Saya belajar itu sih kalau soal maskulinitas ya, dan sebagai anak yang dibesarkan oleh ayah, sempat dibesarkan oleh ayah, saya juga belajar, ayah saya tuh dari kecil melatih saya tidak untuk menjadi kamu harus tampil cantik, kamu harus pakai rok, kamu harus bisa masak gitu, enggak, tapi kayak kamu lakukan apa yang kamu suka gitu. Jadi dari situ saya ngerasa, oh iya, ternyata secara saya baru menyadarinya sekarang, ternyata ayah saya juga membesarkan saya dengan konsep sadar gender pada waktu itu gitu. Itu sih yang saya rasain. Ya? Nice. Keren banget, makanya sangat langka gitu. Iya, baru nyadar sekarang bahkan. Delay. Kayak punya orang tua yang kayak gitu tuh luar biasa sih sebenarnya. Karena kan orang tua sekarang juga nggak sekarang sih, maksudnya orang tua yang dulu kan juga lebih ke arah yang kayak gitu ya, maksudnya tetap masih mengkotak-kotakan gender gitu. Ya laki-laki harusnya kayak gini, perempuan harusnya kayak gini gitu kan. Jadi keren banget Bida kalau misalkan orang tuanya kayak gitu. Tapi itu emang terkait juga perkembangannya kan, kalau misalkan yang aku inget tuh kalau perkembangan kalau menurut teorinya Freud pun juga psikoseksual itu kan juga salah satunya ada di mana ya memang anak perempuan, maksudnya perkembangan anak itu diperkenalkan dengan gendernya masing-masing kan, maksudnya ada tahapan di mana dia harus didekatkan dengan same gendernya terlebih dahulu, yang nantinya di tahapan berikutnya akan baru diperkenalkan dengan opposite gendernya gitu. Dan di tahapan yang didekatkan dengan same gendernya itu pun juga lebih ke arah kayak diperkenalkan bahwa oh ya kalau perempuan tuh harusnya kayak gini, laki-laki sebenarnya kayak gini, gitu nggak sih Mas? Coba dari Mas Ari deh.
Ini lagi balas-balas WS. Tar. Kayak dia Royet ya? scrolling. Sorry. Ini kagak, oh enggak ada sip. Royet ya? Dia baru belajar langsung nanya nih. Nggak, makanya sebenarnya ah. ya itu kalau misalkan maksudnya kan kita kan dari tadi ngomong kayak sebenarnya konsep feminitas maskulinitas itu kan kayak sudah diajarkan, maksudnya kayak udah diajarkan gitu kan ya dari kita kecil gitu, kayak kita udah di kayak semacam dikotak-kotakan antara feminim dan maskulin gitu kan. Nah padahal kan kayak ya dari perkembangannya pun juga sebenarnya ya memang sudah seperti itu gitu kan, diharapkannya gitu kan. Ya laki-laki mengenal jati dirinya sebagai laki-laki, perempuan mengenalkan jadi perempuan gitu. Nah itu gimana Mas? Ini rada ini nih perspektif nih, cuman bentar balik dulu kayak yang Widya bilang tadi kan, bahwa ada bahasan gini kan di laki-laki itu bukan di laki-laki, sorry, di orang itu ada maskulin sama feminin gitu kan. Nah, kalau dalam dalam let's say meditasi healing gitu kan ada istilah kita tuh punya masculine energy, punya feminine energy, ya kan? Punya yin sama yang energy gitu. Tapi itu kan nggak bicara laki-laki perempuan sebenarnya. Gitu. Makanya tadi udah sebutin tuh apa kata kuncinya tuh, yaitu sebenarnya ini tuh konstruk gitu. Wah, kan bahasa kerennya kan konstruk sosial kan. Apa yang diharapin sama masyarakat tentang kelelakian gitu. Si maskulin ini apaan gitu, apa yang diharapkan sama masyarakat perempuan tumbuh tuh gimana gitu. Ya kan, di sini sebenarnya teman-teman bisa, ini buat teman-teman nonton bisa ngecek nih, ngeceknya tuh gampang deh. Kalau ngebayangin laki idaman tuh kayak gimana, ya kan, ngebayangin pasangan idaman, perempuan idaman itu kayak gimana, itu kelihatan tuh. Itu kelihatan bibit-bibit yang diajarin dari kecil, ya kan. Nah, nggak mungkirin, saya juga gitu, kalau mikirin perempuan idaman ya nggak mungkirin sih, kayak ini bisa masak, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, jadinya kan nggak kebablasan maskulinitasnya gitu tuh, ya kan. Nah, yang jadi masalah kan kalau kayak kata Dimas tadi, kalau saya pakai kata paling kasar mungkin feodal banget. Kaku banget gitu megang itunya kan. Jadinya jadinya ya kasarannya yang itulah, omongan itu loh. Kalau perempuan ya, kalau perempuan nggak usah sekolah tinggi ya kan, nanti kan arahnya ke situ tuh, perempuan nggak perlu jangan terlalu agresif, ya kan, karena kalau terlalu agresif, terlalu pintar, terlalu mandiri, ntar nggak diminatin sama perempuan, nggak diminatin sama laki-laki, ya kan. Iya kan, tapi terus terang dia, ini bukan nggak sekarang, dulu tuh sempet tuh dulu kayak kalau ketemu perempuan yang dominan itu kayak takut gitu. Iya takut. Ada tuh sisi itunya ada gitu sih. Cuman kalau dipikir-pikir sekarang, saya sih lebih seneng ngobrol sama orang intelek, mau cewek mau cowok, kita ngomongnya yang deep intelek lah gitu sih. Nah, di satu sisi nih yang mungkin Dimas omongin, doktrin atau tuntutan jadi laki-laki yang let's say dominan, jadi leader lah, laki-laki kan bisa jadi leader ya, jadi penguasa gitu kan. Itu akhirnya bikin kita, ini ada istilahnya nih, bentar, kalau nggak salah sebut masculinity gender role stress gitu. Jadi si laki-laki ngerasa stres karena perannya sebagai maskulin itu ya. Namanya, iya kan, ya secara sederhana gini aja lah, ya karena laki-laki sebagai penguasa nggak boleh emosional, ya kan. Akhirnya saya nih cowok nih, kami jadi tertahan untuk ngungkapin isi hati, ya kan. Dan ini Dimas pas kapan jauh banget udah ngomong kan, laki-laki kok nangis gitu, kayak cemen banget gitu. Padahal nangis mah buat siapa aja kali, ya kan gitu ya. Tapi ya itu tuh, karena megang totok, lo totok ya, karena megang terlalu rigidnya. Nah, maskulinitas ini jadinya tuh, akhirnya mungkin gampangnya gini deh, kalau pas berantem nih, nah ini kita kaitin ke relasi nih. Kalau lagi berantem cewek cowok, biasanya cowok ngapain? Enggak, ngalahnya gimana? Emang ngalah ya?
Ada. Karena perempuan selalu Ya, benar. ada beberapa ada yang gitu, ada juga yang kayak bilang kayak perempuan selalu benar, sering banget kayak dapat Iya, dakwaan bener. kayak gitu. Nggak ada Iya, khasnya loh. Kalau berantem nih cowok-cowok, laki-lakinya ngapain, ada khasnya loh. Tau nggak, Wan? Iya. Gimana Mas? Cuek, Nah itu, cuek, diem, Oh iya shut benar-benar in. stonewalling ya. Kalau bahasa teman saya, masuk gua, Stonewalling, betul. nggak bisa diajak ngomong udah, iya kan? Atau kedua Iya, pilihannya, iya, kalau iya. nggak bener-bener shut gitu, nutup diri, ngapain coba fisik, iya kan? Udah dua Betul, itu betul. doang. Kalau perempuan ini secara ini ya kata secara biologis nih kayak Mas Venus gitulah. Kalau perempuan marah itu ngomongnya banyak, kata-katanya banyak. Tapi cowok kalau marah itu kan antara diem, nutup diri sama fisik. Itu Nina, Mbak Betul, Nina betul. nambahin, iya benar, diem atau ngejauh, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya kenapa nggak ngomong aja sih yang dikeselin, ya kayak gitu kan? Nah jangan-jangan, nah ini itu tadi tuh karena diajarin maskulin yang rigid itu, yang kaku itu tuh, jangan-jangan gitu. Jadi apa ya, kita sambil bawa perspektif gender dalam konteks relasi juga. Mantap. Tapi Dimas, Kalau aku tapi juga Dimas sama setuju sih terintimidasi nggak? dengan yang tadi. Kenapa Ya, bisa? gimana? Lanjutin dulu. Kenapa? Terintimidasi gimana Mas? Nggak, Ya, tadi mau delay nanya. deh aku. Lanjut. Bida lanjut. Oh lanjut. Iya, aku juga setuju dengan tadi yang Mas Ari omongin kalau sebenarnya aku merasa budaya patriarki itu tidak hanya membuat perempuan menjadi ibaratnya second sex, tapi lebih juga kayak merugikan laki-laki itu sendiri, karena laki-laki dibebani tanggung jawab yang harusnya bisa ditanggung sama-sama gitu. Kayak contohnya saya sering banget sama teman saya, kita sama-sama terus teman saya mau nganterin saya pulang. Padahal saya tahu kalau teman saya yang laki-laki ini nganterin saya pulang, akan jauh dia pergi ke rumahnya gitu kan. Dan akhirnya saya bilang, enggak gitu. Maksudnya masing-masing gitu kan. Tapi kayak ada ego dia yang, enggak, lo harus gue anterin kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ya saya tetap pulang sendiri, dia pulang sendiri. Tapi di rumah saya punya tradisi kalau sudah sampai rumah, mau teman laki-laki atau teman-teman perempuan, selalu saya tanyain udah sampai rumah atau belum gitu. Nggak peduli laki-laki atau perempuan, karena maksudnya ketidakamanan atau kejahatan tuh nggak kenal gender menurut saya. Jadi banyak hal yang membuat budaya patriarki ini selain membuat perempuan sering berada dalam posisi tidak aman, tapi juga bisa membuat laki-laki harus menanggung beban yang lebih berat. Bebannya bareng-bareng aja dikerjain gitu. Gitu. Cuman gini bedanya. Nyambung yang kamu omongin ya. Di cowok nih, karena ini nih saya ngalamin, terus terang yang ini saya ngalamin. Karena kita let's say problem solver gitu ya. Terus apa lagi sih? Dituntut rasional gitu kan. Terus apa ya? Kayak apa sih? Kayaknya kalau ngeliat perempuan tuh pengen ngebantu gitu. Jadi superhero syndrome-nya jalan gitu. Iya kan? Kita nganggap, saya sempat nganggap, wah ini perempuan perlu dibantu ya gitu. Padahal mah kagak. Padahal mah independen aja gitu. Tapi kita kayak, kayaknya harus dibantu gitu. Memposisikan perempuan sebagai pihak yang perlu dibantu gitu. Iya kan? Iya, ayah saya juga gitu. Bener. Pernah sih, sering banget ayah saya kalau saya pulang ke Bandung bawa barang banyak, dia refleks ngebantu. Padahal ayah saya yang harus dibantu karena dia udah lebih tua kan dari saya. Gak usah gitu kan. Kayak sebenarnya ya banyak juga yang kayak gitu. Itu testimoni datang dari banyak teman-teman saya yang laki-laki juga. Kalau perempuan itu harus dijaga, harus dilindungin. Sebenarnya perempuan itu perlu diberikan ruang yang aman gitu. Padahal sebenarnya dia bisa sendiri gitu. Yang perlu dibutuhkan adalah keamanannya aja. Tapi masalah bantu-membantu sebenarnya kita bisa sama-sama teman-teman, karena dalam sebuah hubungan pun seperti itu kan. Kayak
laki-laki yang memimpin gitu kan. Ada di beberapa agama juga bahas itu kan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngobrolin soal tugas domestik atau soal peran dalam mengurus anak, itu kita bisa kerjain bareng-bareng kok gitu. Bahkan banyak juga kan yang sama-sama bekerja untuk sama-sama memenuhi kebutuhan finansial bareng-bareng gitu kan. Gitu. Iya. Itu sih. Nah ini yang perlu dikampanyein ya, dan Puli sering banget ngampanyein ini yang Wida bilang apa tuh, aduh lupa namanya apa sih, pokoknya kerjaan domestik itu bareng-bareng gitu. Nah sharing dikit ya tentang ini nih. Kebetulan mungkin yang ngebantu saya buat apa ya jadi sadar gender di rumah itu, bapak saya walaupun beliau polisi, beliau ini apa nggak segan untuk nyuci piring, beliin makanan sarapan pagi-pagi gitu sih. Dan apa namanya, kebetulan bapak kan Jawa Tengah ya, ibu tuh Jawa Timur, jadi secara budaya nih yang ngomongnya halus tuh bapak, jadi saya dapat halus tuh malah dari bapak bukan dari ibu gitu sih. Jadi ketolong dapat apa ya halusnya tuh dari bapak gitu kan, dan tidak aneh gitu ya untuk ngerjain pekerjaan rumah itu dari bapak juga. Jadi dipikir-pikir iya tuh sama tuh kayak bisa sih, dari kecil tuh udah dibikin sadar gender juga, santai aja gitu. Kalau Dimas gimana? Tapi kalau misalkan memang apa, selain tadi kan kayak ngomongnya kan dari keluarga semua ya, maksudnya ajaran orang tua, terus mungkin nanti kalau orang tuanya mungkin kalau Bida apa agak feminim dan membebaskan dalam memilih gender, apa memilih perannya, terus kalau Mas Ari juga ada pengaruh juga dari orang tuanya. Tapi kadang kita juga ngerasa nggak sih kalau misalkan stereotip masyarakat tuh selain memang yang di masyarakatnya itu juga kuat, tapi kadang kayak dari fairy tale yang memang kisah-kisah, betul. cerita-cerita itu pun juga kayak udah ngebentuk kita nggak sih? Maksudnya kayak yang kita tahu superhero yang cowok ya kan, kayak superhero yang cowok pasti hero apa selalu kayak nolong heroinnya gitu kan. Kalau heroinnya hero si ceweknya apa-apa kesulitan, ntar superhero cowoknya datang bantu. Tapi kita jarang lihat Catwoman nolongin cowoknya gitu. Kayak jarang banget kan. Ada istilahnya Wonder tuh. Woman nolongin si cowoknya gitu. Apa tuh? Ada istilahnya, judulnya namanya damsel in distress. Damsel in distress. Damsel in distress. Damsel in distress. Jadi perempuan yang harus ditolong sama pangeran atau kesatria gitu. Biasanya banyak di fairy tale istilahnya itu. Iya. Dan itu kan juga jadi kayak apa, ngebentuk kita ya, maksudnya kayak ngebentuk peran itu sendiri. Kalau laki-laki tuh ya superior, yang membantu perempuan, yang menolong perempuan kalau lagi apa gitu-gitu loh. Dan sekarang ini kan juga ya meskipun fairy tale itu nggak begitu ini ya, tapi kayak masih ada itu ya, dari drakor kan juga ngelihat kan kayak, aduh itu si cowok ini, si siapa tuh aktor Korea ini kayak sweet banget gitu. Jadi kayak udah ada image bayangan gitu kalau misalkan cowok tuh harus romantis, harus memperlakukan cewek kayak gini, kayak apa gitu loh. Jadi kayak stereotip itu pun juga kadang terbentuk tuh dari apa yang kita tonton, kita dengarkan gitu. Mungkin dari kecil sampai sekarang pun juga masih kayak gitu. Dan itu masih gitu. Ya kan ya? Ungkapan ini tahu kan masih sering dipakai kan, apa bahwa perempuan itu pengen didatengin sama knight in shining armor gitu loh, atau pangeran di kuda putih nyelamatin dia ya kan. Pangeran berkuda putih, banyak yang bilang gitu juga kan, berkuda putih. Jadi kalau lagi pacaran atau berantem atau nikah gitu kan, ragu-ragu, ini ada nyelamatin gitu. Aduh. Tapi ngomong sifat, ada lagi tuh Dim, ada lagi yang di apa ya, dicokokin ke kita nih dari cerita kartun media gitu kan, tentang maskulinitas nih ya. Coba amatin deh, kalau kartun Amerika ini gua amatin banget dulu nih, itu cowok tuh pasti ototnya mampus gede. Iya kan, sampai bentuk fisik. Tapi kalau manga gitu Jepang itu nggak sebegitunya ototnya. Tapi Amerika parah. Makanya, nah kita ntar beralih sini pelan-pelan ya. Makanya akhirnya tentang maskulinitas dan feminin ini jadi candaan juga gitu kan. Kalau pas remaja gitu, iya kan, para remaja mengejar apa coba? Mengejar badan bagus, ya kan? Kalau enggak dikatain,
jadi inget nih waktu SMP dulu. Ini bukan soal badan juga sih, soal sikap sebenarnya. Pernah dulu megang buku begini, ya kan, megang buku banyak begini, kaki rada rapat, berdiri kaki rada rapat, ya dibilangnya bencong, kayak cewek. Elah. Gitu tuh. Akhirnya apa namanya? Apa ya? Akhirnya jadi mainan, jadi bercandaan juga tuh. Nah, muncullah omongan seksis joke, gitu kan, bercanda-bercanda yang seksis. Iya, lucunya, aduh, dan ini terus terang malu sama diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang kalau ada yang bercanda rada-rada jorok gitu kan, cowok juga ngalamin nih, ya jempol lo kecil lah, itu lo kecil juga dong gitu. Kok kenapa jempol situ? Arahnya kalah tamin gitu. Gila. Iya, jadi maksudnya kita sebagai cowok juga itu apa namanya? Kita juga kena bulian sesama cowok. Iya. Kan? Iya. Tapi Mas, kalau misalkan yang kayak gitu tuh, yang gue pernah tahu tuh, itu tuh sebenarnya udah kayak apa ya, animal instingnya manusia sebagai hewan gitu ya, yang menganggap bahwa kalau perempuan itu, kalau laki-laki tuh kayak ya memang apa ya, memang pengennya tuh fisiknya terlihat yang lebih hebat gitu, yang lebih kuat gitu, karena ya insting hewaninya memang seperti itu gitu, bahwa laki-laki yang kelihatan gede, kelihatan kuat gitu kan, yaitu kayak lebih laki lah gitu dibandingkan dengan yang nggak kayak gitu gitu. Itu memang seperti itu gitu kan. Kalau misalkan pada hewan-hewan yang lainnya kan juga seperti itu kan, kayak laki-lakinya lebih menunjukkan karakter fisiknya yang sangat menonjol gitu kan. Jadi kayaknya itu juga ada bawaannya juga sih gitu terkait dengan kayak gitu. Bahkan walaupun di singa kan ke perempuan. Kalau di singa juga padahal sebenarnya kan singa tuh yang mengambil peranan untuk berburu kan singa betina kan sebenarnya, tapi kalau secara fisik yang tadi kata Mas Dimas bilangin lebih garang yang singa jantan gitu kan. Padahal sebenarnya yang mengambil peran berburu ada singa betinanya gitu kan. Iya, baru nyadar sih Bida bener. kayaknya ini deh, sinyalnya kayaknya agak-agak ini deh, soalnya putus-putus. Bida, delay apa ya? di aku doang? Enggak, iya sih, tapi masih inilah. Ntar kalau ini kita minta ulangin. Aku putus-putus ya? Nah, dikit-dikit. Nah, ini udah lancar. Sip. Nah, malah muter. Gak apa-apa, ini bentar baca dulu nih, takut kelewatan antagonis. Enggak Mas. Oh, ini yang tadi ya, kalau berantem ya. Aku yang diem soneng ngomel. Ya itu dia, kalau perempuan marah itu. Apa namanya? Ngomongnya banyak. Mariana, taruh mana sih? Tantangan jadi perempuan juga. Kadang kalau lebih logis, laki-laki ngerasa egonya tersentil. Oh iya, itu tadi tuh apa tadi gue bilang? Maskulin gender role stress gitu. Kita ngerasa terancam. Gak bisa, ada yang lebih logis dari kita gitu. Laki-laki merasa kalah dari perempuan. Iya, kita mah gitu ya. Itu dari buku Wine Man dan Alan Barbara Pease. Udah bagus Pit. Tadi gimana soal singa? Yang soal singa gimana, Pit? Iya benar sih. Aku setuju dengan aku baru nyadar bahkan kalau secara fitur, secara fisik secara fisik itu kayaknya nih ya betina tuh lebih iya kan, walaupun tapi gue agak ini sih, agak nggak setuju sama lo yang bilang halo udah welcome back, balik lagi ya. Iya tadi muter-muter, gak apa-apa. Iya tadi kayaknya karena pakai wifi deh aku. Sekarang udah aman ya? Aman. Udah ada. Oke. Aman. Iya, tadi juga aku baru nyadar dari Mas Dimas kalau singa itu, kalau singa walaupun yang singa betina yang berburu, tapi secara fisik lebih garang singa jantan kan, dan karena secara fisik fitur-fitur secara hewan tuh lebih garang ya, jadi punya ada tendensi kalau cowok harus kekar, berotot tadi yang kata Mas Aryo ngomongin. Aku baru nyadar, padahal perannya sebenarnya kalau dilihat-lihat perannya lebih berburu yang betina gitu. Itu sih. Nice. Ini suka nonton Nabio ya? Karena nonton Lion King, Mas.
Iya, bener juga. Iya. Jadi apa nih? Yang lo setuju apa? Enggak, maksudnya kan tadi lo bilang juga apa? Yang Amerika yang ototnya gede-gede gitu kan ya. Tapi Hmm. sekarang pun juga manganya Jepang tuh juga kayak gitu deh kayaknya. Oh iya, berkembang. Makanya Iya. berkembang jadi berkembang. Hmm. Ya. Tapi Apalagi kalau lo yang perhatiin perempuan. dulu tuh matanya gede, ya kan? Mungkin Iya sih. mata mereka dulu tidak pada besar, dan sekarang Iya. pada besar, ya kan? Maksud gue ini Hmm. apa namanya dari kartun yang mereka bikin di Amerika itu sebenarnya ada konstruk ya, yang pengen Hmm. diituin tuh ke orang-orang gitu maksudnya, ya kan? Ya. Jepang udah mulai berotot ya, iya, ototnya tapi bagus ya. Enggak bener, kalau komik Amerika tuh mekar gitu. Emang kalau Amerika yang ini banget sih. Kalau Betul. Jepang, aku ngelihatnya ini sih, ada beberapa ya, nggak semuanya. Ada beberapa manga Jepang untuk yang perempuan ya, payudaranya tuh ukurannya lebih besar. Oh iya. Jadi tuh, aku ngeliat kok ini pas kayak banget objektifikasi ya gitu, Oh, gitu. Terutama shonen manga, istilahnya shonen manga tuh Iya. komik buat cowok gitu kan. Ada shoujo, bahkan dibagi-bagi kan, ada shoujo manga, ada shonen manga gitu kan. Iya. Kayak gitu. Iya sih, aku ngelihatnya. Tapi bener yang masalah berotot tuh konstruksi, karena kan Hollywood atau Amerika jadi kiblat budaya kan, kiblat pop culture gitu kan. Jadi kayaknya memang ada konstruk dari situ sih. Iya. Bentar nyambung itu dikit. Apa namanya? Manga nih kan. Jadi ingat. Pokoknya ada kenalan lah gitu ya. Dia perempuan tapi tapi dia gamer. Nah, yang menarik dia bilang gini, Mas, nih ya dikasih link pernah gitu kan. Tahu nggak link itu isinya apa? Link itu isinya apa istilahnya ya? Pokoknya eksperimen make baju-baju yang kayak di komik gitu. Jadi sebenarnya komik-komik yang mempertontonkan tuh yang menggambarkan apa tuh perempuan gitu ya dengan baju kayak gitu seksi gitu, itu tuh pas dicoba nggak bisa. Tidak sesuai anatomi tubuh. Nggak realistis sebenarnya. Baru iya juga ya. Jadi akhirnya jadi apa ya? Ya laki-laki juga pada nyoba tuh. Jadi benernya itu nggak sesuai sama anatomi tubuh sebenarnya. Gambar-gambar di apa namanya hentai-hentai gitu tuh nggak parah lah tuh. Iya. Udah gitu. Betul. Iya. Dan kalau ngomong game, aduh game mah sama aja kayak manga kan. Maksudnya apa? Genshin Impact sih pernah diliatin tuh. Kenapa bajunya harus gitu? Emang baju gitu buat berantem enak. Terus kalau pas lagi close up screenshot, kenapa bagian pinggang bawahnya difoto? Wah, ini kata komentar itu ya. Kenalan yang dia gamer feminis. Iya. Cuman ya jadinya kayak yang Bida bilang kan, ini jangan-jangan objektifikasi gitu. Fan service kan istilahnya. Jangan-jangan. Gitu. Jadi apa ya? Kadang-kadang diri sendiri jadi malu sih gitu. Oh iya juga ya. Kayak gini bikin sakit perempuan gak ya? Jangan iya. Kan? Tapi kadang ya itu semua juga jadi kayak yang ngebentuk pola pikir kita kan, kayak yang pola pikir kita yang memandang bahwa laki-laki harus kayak gini, perempuan harus kayak gini gitu loh. Iya, jadi kadang ya. Iya, malah jadi mengkotak-kotakan seperti itu gitu kan. Jadinya dan kebawa deh sampai ya perannya, terus sampai kayak ya akhirnya kayak ngerasa kalau nggak kayak gitu ya nggak laki banget, atau kalau nggak kayak gitu ya nggak perempuan banget gitu kan, termasuk dalam membina suatu hubungan gitu kan. Gitu. Terima kasih sudah bridging ke hubungan. Lagi mikir bridgingnya gimana. Ngomong-ngomong soal hubungan kan banyak gitu ya. Iya. Benar. Biar kita topik lagi. Nah ini mungkin lagi-lagi buat teman-teman ini mungkin perspektif yang bisa jadi baru banget ya, karena apa namanya saya mau pakai contoh cerita aja deh. Ini mungkin rada vulgar, bodo amat. Jadi ini cerita seorang kawan, dia sering nanganin kasus marital gitu. Jadi konteksnya spesifik pasutris ya, tapi nanti kita bisa aplikasiin ke yang pacaran deh gitu. So ini kawan psikolog, dia sering nanganin kasus marital gitu ya. Dan maritalnya itu spesifik lagi tuh.
di apa namanya di lembaga agama gitu. Jadi bisa dibayangin klien-klien yang datang dia, let's say jenggotan, cadaran gitu ya. Pokoknya agamis banget lah gitu. Nah, yang sering dilaporin apa coba? Ya udah, jadi istrinya dipaksa tanda kutip versinya mereka gitu ya. Dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tapi nggak mau kan? Disumpahin. Ntar dilaknat, wis parah. Ntar sampai subuh nggak dihitung malaikat. Alah. Gitu. Jadi akhirnya kamu harus nurut saya kan khalifah kasih. Saya kan imam. Gitu sih. Jadi apa ya? Yang mau saya bilang gini lah. Akhirnya dalam konteks hubungan romantis gitu ya. Jadinya kelelakian ini tuh dipakai buat senjata gitu. Posisi laki-laki di budaya maupun di agama. Ya kan? Dijadiin senjata buat apa? Kalau boleh pakai kata paling kasar, buat neken perempuan, buat dia nurut, ya sih. Kalau nggak nurut, nggak boleh, lo nggak boleh nurut. Boro-boro marah aja nggak boleh, ya kan? Marah aja nggak boleh, ya kan? Akhirnya mungkin apa ya, si laki-laki jadi apa ya, merasa sah gitu, dan boleh-boleh aja mukulin istri, Melakukan apapun Benar, persis. ke perempuannya. Bener, dia ngerasa boleh-boleh aja. Kenapa ya? Saya kan harus, didik dia. Ya kan saya imam harus harus nyelamatin. Saya pernah dapat loh pernah dapat si seorang laki-laki pakai kata menyelamatkan gitu. Itu dalam hati kayak ini kalau nggak lagi nggak dalam ruangan sesi buat ceramain, habis dia pakai kata menyelamatkan. Untuk apa? Untuk dia mendatangi pacarnya gitu kan ke tempat kosnya, bikin rusuh di situ. Sampai mecahin kaca, dia bilang nyelamatin. Gila, berantem situ. Gak boleh, kamu gak boleh lagi hubungan sama dia. Gitu ya. Jadi kadang-kadang laki-laki jadi posisi tuh, ya kan, tidak ingin gak ingin pacarnya punya teman cowok. Dan ini mungkin kejadian di teman-teman gitu kan, bahwa sampai ada perempuan yang ini sayangnya si perempuan juga ngaminin maskulinitas itu, dokternya itu gitu. Jadi dalam dengan tujuan menghargai, menghormati si lelaki, dia ngapain? Ini nyata ya, sosmed dihapus semua. Jadi lingkaran pertemanan tambah dikit, parah kan? Tapi ya benar juga sih Mas, dan itu juga kenapa pada akhirnya istri-istri yang mengalami KDRT pun juga akhirnya nggak berani mencari pertolongan, karena ngerasa kayak gitu. Salah satunya maksudnya kayak, ya gue dikasarin, ya gimana, mungkin karena guanya nggak nurut kali ya, sebagai istri gue nggak baik lagi, jadi akhirnya malah ngeproyeksiin, internalisasiin ke dirinya sendiri, dan akhirnya malah nggak jadi ngelapor, nggak aja yes gitu, dan itu kan padahal kayak itu kognitif error banget gitu ya. Mau dia suami lo atau dia kepala keluarga atau apa, yang namanya kekerasan itu nggak ada yang benar gitu kan. Cuma memang karena yang tadi budaya patriarki itu tadi, yang tadi udah Mas Ari jelaskan, itu jadi kayak menghambat dia untuk menjadi Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.